Liquid kalau nggak ngambil Kimi, pasti ambil Terror Queens. Tadi dimainin loh sama Lunalin dan sebenarnya annoying juga gitu. Dia beberapa kali connect untuk melakukan crowd control dan ya cukup merepotkan lah untuk formasi dari tim Liquidnya. Kita lihat first pick. Biasa sih dia. Wow, ya maaf ya tim Liquid ya. Dia diambil. Habis lewat satu game, akhirnya menjadi nyata mereka bakal kembali ya dengan pakem mereka. Udah kita main Assassin Jungler, gak usah main tank-tankan lagi. Karena gak cocok dengan gameplay dari Ramichi. Iya, mungkin Ramichi jadi sekarang bisa punya free will, punya keputusan sendiri. Karena instansinya kan memang lebih fleksibel dibandingkan di jungle yang harus pakem di monster jungle aja. Dan Terror Queens untuk ngejawab hadirnya Yisangin. Ya sebenarnya ada one-one Kimi juga kan yang masih ada. Oke. Kimi mestinya diambil sih. Kimi satu. Gatot lagi nggak sih? Mereka kayaknya power Gatot. Nah, ini berarti kalau mereka nggak ngambil one-one, mereka bisa taruh Assassin saja di junglernya juga. Assassin biasa kan Yisangin nih yang dipegang 2 game berturut-turut. Ada lagi nih yang bisa jemput one-one antara Lancelot atau Link. Yang bisa dibuka, bahkan Ubisoft pun masih oke banget. Mengingat mereka sudah punya badan kan, mereka sudah punya Uranus juga. Oke. Diambil oke. Head to head. Kemungkinan besar ya sejauh ini lawan Kimi. Dan apa nih kira-kira mereka? Gatotnya diambil aja nggak sih kalau kayak gini? Nah, Gatotnya diambil. Oke, bagus. Askanya juga salah satu bentuk karena dari tadi Gatot kacanya di tangan Terror Queens lumayan mengerikan dan ya bisa menjadi satu source engage tool dengan Avatar of the Guardian ya, AOG-nya. Dan kalau kita lihat Terror Queens responnya mereka, kalau mereka masih mau duet range, mereka ngambil Granger di sini. Oh, langsung di-pick di awal ya? Iya, kalau mereka mau ngambil yang jauh-jauh. Karena dari tadi keluar di satu tim, Kimi Granger satu tim. Game pertama di tim Liquid, game kedua di Terror Queens. Iya, Granger. Tadi dua Maxman ya berarti ya. Yang kembali muncul juga tinggal satu tank jungler gak nih sekarang buat. Karena mereka udah punya hero tipis, pasti kalau mereka mau tambah lagi satu assassin misalnya itu bakal repot banget. Bakal sulit juga untuk mereka. Tapi sebenarnya prefer pakai detail ya mungkinnya buat Terror Queen. Karena jauh lebih enak buat kejar position sini. Pastinya bawa sprint juga ya, buat bisa langsung ke belakang. Tapi ya, better play safe juga dengan Dead Sonata mungkin untuk Ranger yang menjadi pilihan bagi Terror Queen. Dan Retail dan Moskov nanti itu pasti buat Terror Queen. Sepaket ya? Sepaket itu Retail Moskov. Biar warnanya nggak masalah ya? Kayaknya warna enggak deh, karena warnanya bisa ditarik jalur juga. Terus korbannya warna kan masih Uranus ya. Yang duanya itu pasti masih di belakang. Kalau sampai pecah kena warna, wah gak paham lagi itu fighter Mars mungkin. Dan harus Winter Crown nih sih kalau misalkan modalnya. Oke, tim Liquid bagus ya kalau ngeliat Badang emang salah satu. Mereka butuh engage lah dari Terror Queens dan Badang. Salah satu elemen yang bisa ngebuka jalan dan controlnya dan dihilangkan oleh tim Liquid. Berarti sisa Arlot masih, Arlot udah di ban. Moskov yang dulu nih. Hilang Gatotnya. Lu kalau Terror Queens kayak gini nih ya, tiga pilihan utama mereka. Ada potensial nggak bakal ambil kayak Matilda mungkin? Untuk Matilda Terror Queens? ya? Iya ya masih sebenarnya. Aku ngeliat itu sih karena Uranus secara teknis sebenarnya masih flex 70-30. Dan Cici ban mau bawa Fredrin kah? Hero tank Fredrin Matilda mungkin. Terror Queen ya. Atau Xbox Matilda aku suka juga sih. Ya masih ada opsi-opsi itu. Karena mereka ngelepasin one-one. Jadi mereka udah ya lumayan pede lah. Ada jawaban kan? Ada jawaban untuk one-one-nya atau mereka tahu mungkin power pola nggak pakai one-one. Ya benar. Dan masalahnya tim Liquid kemarin pas lawan tim Vitality kena export jungler. Nah jadi tuh tricky juga tuh. Jadi bisa sih jungler last pick sebenarnya untuk Terror Queens. Oke, ini untuk terakhirnya sudah masuk ke fase pick. Minotaur terlebih dahulu. Sama ya, lebih buka roam aja ini pasti buka roam dulu. Tapi mereka juga butuh crowd control sih aku rasa. Roam yang bisa nge-CC ya. Roam bisa nge-CC banyak lah. Tapi yang oke gitu loh Om. Ini udah gak ada Mino, udah gak ada Badang. Kalau pemain agresif jauh. Lempar sekali ke belakang udah pasti kayak kita ada kesempatan di first blood. Tapi Terror Queens kan late game banget biasanya. Sukanya yang panjang-panjang. Aku pengen yang halo sudah cusin ya. Agak sulit dari tricking nanti buat dilawan dulu. Carmilla, oke Carmilla. Bisa Carmilla. Last pick-nya, wah ini seru nih. Last pick-nya nanti Terror Queens. Tim Liquid, crowd control juga nggak sih?
Ibrahim, udah ada Gatot. Pove lagi kan? Pove lumayan sih sebenarnya. Tapi secara mungkin optionnya lapu-lapu ya. Iya, Masih ada lapu-lapu. Moskov tidak di-ban, diambil. Yep. Dan Moskov bakal jadi PR sih sebenarnya. Kayak menurutku draft dari Terror Queen ini mereka bakal repot kalau ketemu Moskov karena Moskov bisa manjangin lane. Dan mereka belum punya hero buat manjangin lane. Bener. Mereka butuh itu. Dan lapu-lapu. Agen duet Gatot Kaca lapu-lapu ngeri kan ya. Lumayan ya, udah kelihatan juga di beberapa match. League gak sih? Dan ini dia untuk jawabannya Hanisa. Secara drafting, ini akan jadi game yang siapa? Aku suka tim Liquid kalau draftnya sekarang. Oke. Akal sih untuk tim Liquid. Asal ya itu mereka ngejauhin early-nya. Mungkin kita bisa ngeliat game yang keempat. Oke, ada potensial kita akan dibawa ke dalam game yang keempat kalau kata para analis. Tapi sekarang kita akan melihat juga apa yang akan dikatakan oleh para casters kita. Ini dia untuk game yang ketiga bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Lim, gimana kalau menurut Lim Kocho? Apakah setuju dengan para panelis? Tergantung sih. Gue percaya Letis itu semua tentang eksekusi. Iya, gue juga setuju. Karena kadang draft bagus, kadang kita tahu eksekusi gimana, kadang dengan adanya unit spell aja, selama eksekusinya bagus, mereka bisa membawakan hasil yang luar biasa. So, match point NWI Bronze Match. Apakah akan melahirkan Terror Queen sebagai juara yang ketiga, pemenang Bronze Match, atau bakal tim Liquid? Masa untuk next game, let's go to the lane knockdown. Apakah era dari Filipina, dari region Filipina untuk Ladies City ini berakhir di season ini? Bahkan perwakilan juara di tahun kemarin gugur duluan loh. Sekarang perwakilan terakhir satu-satunya dari PH Liquid di ujung tanduk. Match point ada untuk Terror Queen. Jadi gua rasa ini memang benar-benar region lain tuh berkembang juga loh. Kita nggak bisa ngelihat dari cuman PH, ID, bahkan ya seperti Terror Queen muncul. Oh, bakal coba dipaksa di depan sana dengan satu flicker akan dipancing. No way. Itu kalau terpancing akan merugikan sekali. Rui berani sekali untuk memberikan pressure di depan sana, bahkan Soju sekalipun dia tidak peduli. Sedangkan Amici dengan lane game insurance-nya, Isansin akan bersinar nantinya. Dan hati-hati loh, Kimi di awal tuh Presiden kuat banget, tapi ketangkap. Gak apa-apa ketangkap, tapi yang masalahnya bukan Kimi, tapi Kulu yang tidak memiliki jalur untuk pulang dengan revitalisasi yang dia miliki. First blood bahkan kita lihat di tangan dari pasukan tim Liquid, untungnya di Soju. Itu dia, Ku dan juga Soju, keduanya ngebuka revitalize ya. Berarti informasinya sama, lumayan juga, tapi gue ngerasa Gatot Kaca memang revitalisasi lebih kuat lah daripada Carmilla. Alasannya kenapa? Karena pasif dari Gatot Kaca itu kan naikin darah langsung banyak. Jadi kayak lebih instan aja dapat darahnya. Sama seperti Carmilla juga skillnya nambahin darah, tapi nggak seinstan Gatot Kaca. Oke. Ngomongin ke arah instan, Lunalin bahkan harus mencari level 4 terlebih dahulu karena ketertinggalan dari Ku di arah mid lane, dan meanwhile di depan sana Hilaire Arena dengan Uranus kali ini akan coba untuk mengganggu para pasukan dari tim Terror Queens menuju ke arah Turtle, tapi nampaknya tim Liquid terdelay, ditarik ulur sama Terror Queens, jadi mundur untuk kontes menuju ke arah Turtle. Karena sama-sama assassin gak sih, Ji? Jadi kayak dua-duanya nggak bisa kontes duluan. Siapapun yang pegang Turtle duluan, itu kayaknya bakal bonyok. Tapi traction move telah di-top Crimson Bacon membuat Saichi kali ini mau tidak mau harus mundur karena tapi Rui available dengan tidak ada flicker kembali dan Saichi one last hit masih bisa selamat di mid lane. Zoning kembali terjadi, Soju menjadi pilihan ketika para pasukan dari tim Terror Queens gak ada lagi visionnya karena 1-2 Avatar of God yang pas menangkan Rui, tidak ada lagi Cochino dan tenggelam di depan Turtle. Hilaire dan satu-satunya yang kesempatan mereka melakukan zoning now, tapi dengan cepat yang sudah mulai datang tak pada berefektif, tak pakai Deki yang mundur ke belakang. Turtle kembali ke delay, Turtle kembali mundur karena Rui udah available dan satu poin kill dari Hilaire dan tertangkap tanpa adanya Purify. Wow, ini Terror Queen, mereka kehilangan temponya. Seperti tadi game ketiga, Lagi, seperti di game yang kedua. Lagi di early dan mid game. Tanda tanya besar untuk Terror Queen. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi masalah sebenarnya untuk mereka? Ya mereka selalu bisa memanfaatkan kesempatan misplay dari lawannya di mid to late game. Tapi untuk early game, mereka seakan memberikan kesempatan untuk musuhnya nih. Oke, lu jadi duluan nih.
Oh, Kon bahkan lihat di sana dia masih banyak Crimson Bacon harusnya. Masih bisa selamat, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat satu shadow kill tanpa adanya Benny yang tidak terbagi sama sekali. Bahkan dengan Flame Retribution-nya sudah memastikan Zaisi akan hilang tenggelam. Itu dia, lumayan ya. Hayabusa sekarang memang perbedaannya tuh harus ada satu basic attack lagi lah paling enggak ya sebelum dia shadow kill. Karena shurikennya tuh cuma nge-trigger satu stack aja. Jadi dari quad shadow yang kena satu, shuriken yang blok balik 2. Pukul sekali biar seenggaknya stacknya penuh. Nah itu lumayan lah. Jadi ketika dia shadow kill, nggak kebagi dulu lah, prioritasnya tetap di sana sampai bottom lane. Stun dari arah bottom lane kita tahu Clark tidak menggunakan Purify. Jadi satu stun yang sangat berarti. Meanwhile Rui masih ada satu quad shadow dan melihat sosok dari hilang Lina yang udah standby untuk melakukan cover. Tapi beda dengan Lina dengan Blue dan juga dengan Irenes. Dan covernya beda. Dia cuma nge-distract, cuma ngeganggu supaya fokus dari deliver damage-nya nggak maksimal. Cekosi bakal memilih untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan Spirit Beseri yang menyelamatkan Cekosi dari King Damichi. Kayaknya sih memang perbedaannya ada di damage juga, karena Glue itu dia membutuhkan dari spread-spreadnya banget kan ketika lagi naik di atas siapapun. Sedangkan Uranus ya dia tinggal lari, dia tinggal tempelin terus, dia tinggal pegang semuanya traction pulse. Gak berhasil connect ke siapapun, lagi-lagi informasi yang diberikan sudah didapatkan. Jangan sampai revitalize, what? Oh, Kepencet terburu-buru gak sih? Apakah pencet? mungkin. Wah, mungkin karena dia udah di match point jadi kayak pressure lebih tinggi lagi. Lebih tertekan, tapi Cekosi solo pick up hampir terjadi. Tepat Cekosi solo kill dengan keluar dari bottom lane. Dengan tiang liquid kali ini, dengan draft yang mereka miliki, mereka sangat-sangat solid untuk team fight. Bahkan sudah dari Taro Pins tidak ada yang bisa masuk dengan teman kajian. Berhasil mendapatkan putaran tolongnya damage. Lihat 4 pemain dari tim liquid mereka benar-benar kuat, tidak tergores sedikit pun. Goldnya menang. Tim fight di Lord, di Turtle maksudnya, menang juga. Itu yang jadi masalah dan masih di open, masih coba dibuka ulang Marina. Mereka masih coba untuk peruntungan, tapi mereka pun sadar kayaknya. Oh, dapat dulu. Oh my god! What the steal? Turtle from Lunalin! Again! NWI memberikan pesona yang luar biasa, bahkan dengan melakukan steal terhadap Turtle dengan traction pulse itu cukup sulit. Tapi nampaknya Taro Pins membuktikan kalau itu bukan tidak mungkin. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Betul-betul. Wih, balik kembali. Olah salah Shadow Kill menunjukkan kelah tidak ada jauh untuk bisa melangkah ke belakang. Rui tadi menunjukkan selesai sih. Tapi nampaknya refleks dari Daiki seorang diri tadi menemani. Rui mencoba untuk melawan sosok dari Sushi. Tapi nampaknya Saisi kali ini gak bisa lagi. Mereka harus mundur karena pertama gak ada damage. Soju juga yang akan terjadi belum tentu bisa dapetin. Cekosi udah punya Sky Pistol. Itu dia yang harusnya mereka bisa engage. Mereka lepaskan, tapi terperangkap. Ini dia damage yang tetap menunjukkan seorang Saisi walaupun jauh. Itu dia efek dari Curse of Blood ya. Adanya sharing damage yang sakit banget, apalagi dengan objektif Yoji. Guardian yang berhasil mendapatkan Cekosi tambahan perolongnya damage ke Legend Insurance dari klub. Belum available, belum dalam posisi yang kuat. Gold difference hanya ada 2, yaitu mid dan juga gold lane dari kanan. Walaupun kita bisa melihat Cekosi udah terkena solo kill, tapi dia bisa bounce back. Dengan adanya Rui di sana, tidak berhasil mendapatkan satu quad shadow nyangkut. PH mereka dari region juara di tahun kemarin, bahkan yang digadang-gadang dengan region yang teratas lah, Indonesia dan PH gitu kan. Kedua region ini Traction Pulse kembali mendapatkan sosok dari Saisi, tapi dengan seluruh source skill yang dia keluarkan. Oh, Retribution aman. hampir saja mereka bisa mendapatkan satu purple. Turtle akan menjadi pilihan utama mereka, tapi trigger terhadap Retribution sudah didapatkan oleh Rui. sebenarnya keduanya sih, tapi ya Rui tadi nggak pakai Retribution. nah iya, maksudnya keduanya punya potensi gitu lah. Dan Turtle free, oke. Nggak ada yang bisa dilakukan juga. Tapi Daiki ini kayak bukan target yang bagus deh. Iya, kalau dia dipaksakan, oh ternyata dia mau trigger Brave Factors aja, that's it. Pok aja ya. Pok aja. Bisa. Dan Mountain Shocker ini bisa menjadi duet maut dengan Moskov. Kenapa? Vision jelas. Kita lihat Gersetian di sini, nggak ada counter terhadap vision mereka. Visibility-nya mungkin kalau main ke arah late game, tim Liquid punya chance untuk bisa menangin game ini. Ya sih.
dengan ini masalahnya tuh di Lunalin tahu damage-nya sakit banget. Iya sakit Dari Lunalin ini kayak Kimi ini masalah serius loh. Dan gua nggak tahu solusi dari mereka apa. Mereka menggunakan Isanshin level 4 oke lah. Lapu-lapu bisa, tapi semakin late game semakin susah juga lapu-lapu nangkep ke arah Kimi. Dan belum lagi kita bahas soal Chikoshi. Spare of detection, apa termasuk dia menekan belakang, Kuwa akan menjadi target utama mereka. Source skill yang terlalu banyak, flicker telah mengeluarkan dari Lunalin. Berhasil keluar dari celah tempat pasukan dari tim Liquid. Di dalam arena, memberikan vision yang cukup jelas. Curse of Blood sempat dilontarkan, tapi memang tidak ada damage dari tim Terror Queens, menandakan mereka harus mundur ke arah belakang. Tapi mereka coba untuk kembangkan apa yang mereka untungkan, yaitu laning Farlane-nya. Laning Farlane dari Hayabusa berhasil didapatkan. Dan kalau ngomongin ke arah Soju, kali ini Rui yang tidak memiliki retribution ada baiknya trigger supaya sosok dari Ramichi ini nggak bakal flawless dengan farming jungle-nya. Setuju. Sekarang gold beda 1000 gold dipegang oleh teman-teman Terror Queen. Keunggulan lagi-lagi terlihat di mid to late game-nya, Ji. Always Terror Queen ini di awal tuh memang suka mengalah sepertinya ya. Kayak di lane game-nya mereka itu loh. Di awal tuh mungkin mereka tuh masih bingung Ji mau ngapain. Tapi ketika Turtle udah muncul dia tahu nih, oke kita harus ngapain. Ketika mereka udah punya damage sih lebih tepatnya kalau gue lihat. Kalau mereka udah punya damage karena agresivitas mereka itu dengan team fight tinggi sekali. Benar, tapi nggak bisa dipungkiri juga Liquidnya sering banget ngasih celah. Sering ada aja nih gerakan tambahan yang dilakukan oleh Liquid. Dan itu membuat yang tadinya Terror Queen udah ketinggalan jauh sekali Jadi untung sekali. jadi balikin seenggaknya jadi sama deh. Ini lihat di arah top lane. Ada one by one situation antara sosok Uranus dan juga Moskov. Blade Armor selesai di Moskov. Ya harusnya sih udah menuju ke Blade Armor ya. Karena kalau enggak itu ngerugiin banget sih. Karena dia harus ngezoning Moskovnya secara nggak langsung. Blade Armor Domi. Oke, Zaishi akan menjadi target utama, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi Daiki di arah belakang berhasil menghindari Lunalin. Soju juga nggak menangkap Lunalin masih Kesoplot tanpa ada kesoplot di 3 orang. Damage terlalu besar, yang akhirnya Skypiece mendapatkan 2 point kill. Dan bahkan Daiki, satu-satunya orang bertahan di depan sana pun harus tenggelam. Ngomongin ke arah Farlane, lihat Uranus, the best yang bisa dilakukan, udah dia lakukan. Walaupun pasif sekalipun dari turret harus pecah, tapi lihat playing time yang dilakukan terlalu banyak dan worth it total. Ini fine sih, nggak masalah. Even tadi lane Rina-nya itu nggak bisa join karena team fight kan, nggak masalah. Karena Moskovnya dengan SOD yang miss tadi dan Curse of Blood nih. Untung nggak ada. Curse of Blood yang merubah keadaan lihat dengan pengejaran ke arah Lunalin dan gagal. Plus Ku yang nggak terlihat dan kena 3 orang dan lihat sharing damage-nya. Sakit sekali tadi itu langsung membuat 2 orang tuh hampir terbilang instant kill. Yes. Itu Rui di depan muka udah tinggal 1 kali garuk aja dan langsung hilang damage-nya cukup di saat mereka tidak memiliki Hilang Rina. Hilang Rina memang dibicarakan tidak ngedeal damage banyak, tapi dia salah satu poking damage yang bikin backline dari tim Liquid itu nggak punya darah full atau healthy bar yang maksimal ketika mereka team fight. Dan dia bisa nge-zoning juga gitu kan, bikin dari misalkan kayak Ramichi-nya jadi nggak bisa nge-damage, atau dari kliennya harus repot urusin dia terlebih dahulu ditabrak. Traction Pulse kali ini tidak ada Trash Loss, sedikit terlambat. Walaupun Holy Defense berhasil mereka menyelamatkannya, tapi dia top lane masih harus berminion lane. Itu dia, di mid juga sama. Dan udah gak ada pasif dari midnya masuk di menit 12. So kita akan lihat Terror Queen, mereka coba untuk mendobrak ke arah best turret. Mencoba untuk mendapatkan 1 best turret, berhasil mereka dapatkan, tapi lihat di depan sana Ku akan menjadi padan. Para pasukan dari tim Terror Queens mundur ke arah belakang seperti bukan jawaban Chikoshi. Tipikal dari Curse of Blood menyangkut ke arah Gla, tapi dengan 1 harta tertarik Sonata kembali dengan Skypiece yang dia miliki. Dan lihat avatar Kandian yang dihindari dengan sangat mudah. Meanwhile di belakang sana Hayabusa dan Rui berhasil mendapatkan shadow kill. Walaupun Klanya masih bertahan, tapi lihat betapa dominasinya mereka 3 melawan 5. Ramichi, Zaizi dan juga Kla 3 melawan 5 kali ini. Terror Queen mereka nggak mau mundur, mereka mau ngambil juara ketiga mereka. Mereka mencoba untuk mendapatkan best turretnya. Fokus dengan 3 orang, fokus karena PS nggak boleh terjadi. Sekarang setback dapatkan Rui. Kali ini tidak ada shadow kill. Mencoba untuk bertahan, tapi clear minion dan Rui tershutdown. Kla save the day untuk tim Liquid. Masih berlanjut nampaknya, tidak semudah itu untuk menumbangkan tim Liquid PH. Terror Queen, bahkan mereka tadi dengan 3 best turret yang hancur itu udah keunggulan yang sangat-sangat terlihat nyata. Di menit 13 mereka mau coba endgame dan mereka gagal sekarang. Tugas dari tim Liquid adalah membalikan temponya. Moskov udah jadi item. Belum lagi dengan kita jawab ada Yisanshin juga yang punya damage yang pasti.
mungkin mereka bisa untuk bertahan sebentar lagi, tapi jangan terlalu lama. Ingat, damage dari Lunalin semakin lama akan semakin sakit. Rui pun sama, Chikoshi pun sama. Jadi mereka harus tahu gimana cara ngasih pressure. Win of Nature udah selesai. Last item, Malefic Gun. Mungkin itulah power spike dari kliennya. Ketika udah jadi Malefic Gun, harusnya game ini setara. Wah, Blade Armor masih belum punya sih dari Flying Rina. Ini yang akan membuat dari tadi Moskov punya nafas sih lebih tepatnya, Lim. Dia suka banget brute force ya. Iya, dia suka banget brute force. Dia gimana caranya ngejar atau enggak dia kabur. Nih ya, dia ada efek resilience juga yang bikin efek sisi kan jadi nggak terlalu lama. Hilarina What? menuju ke arah belakang. Cloud mencoba di zoning out, tapi dengan ada Cookers of Blood akan Reset? menakuti mereka. Reset akan menjadi sebuah pilihan utama, tapi Rui dengan tidak ada Coachero, tidak boleh terburu-buru. Reflector setelah di pop up, tidak boleh jatuh Lunalin. Locknya. Locknya mau coba di commit, dan Retribution akan menjadi pilihan utama. Dan Retribution from Rui with Shadow Kill berhasil mendapatkan satu poin kill tambah. Rui di depan sana masih bisa selamat. Kla versus everybody berhasil mendapatkan Shadow, tapi nampaknya Kla bersama dengan hilang Rina membuat Kla karena jalan untuk pulang, mencoba untuk jemput, tapi dengan tidak ada armor. Kla berhasil membuat tim Terror Queens mundur ke arah belakang. No Blade Armor itu yang membuat hilang Rina. Kali ini mereka kesulitan. Ya, tapi Retribution yang on point. Rui membuktikan kalau beda kelas kali ini dari jungle-nya. Pressure-nya sama karena tadi dia ditempel juga oleh Chusin. Jadi bukan berarti Rui ini free. Datang bebas seenaknya dia masuk. Enggak, Lord nggak di reset. Ini pilihan dari tim Liquid PH. Lihat, udah langsung dilompatin oleh Zayzi. Dan Retribution justru dari Ramichi itu harusnya lebih no pressure. Iya, dia tenang banget tadi Retribution-nya. Lebih Dia tenang. menggunakan Shadow Kill, mundur ke arah belakang. Damage-nya berhasil mendapatkan Ramichi. No way. Para pasukan dari tim Terror Queens mereka belum menemukan jawaban untuk bisa menghentikan Kla. Dengan super minion yang bergerak, mereka masih mencoba untuk mendobrak kembali. Memang tidak ada Ku, tapi dengan damage yang mereka miliki, dengan berhasil menghindarkan Avatar of Guardian dan juga Brave Factors, mungkin itu bisa jadi jawaban team fight kalau mereka mau maksa. Ya, ini kalah 4 lawan 4. Dan bukan pilihan yang bagus juga sih sebenarnya untuk Terror Queen. Kalau mereka mau maju sekarang, kalau mereka mau tabrak sekarang, resikonya kan lebih tinggi. Satu saja yang tumbang, itu bakal jadi masalah serius buat teman-teman dari Terror Queen. Kita tahu tim Liquid ketika tadi membuat Terror Queen gagal melakukan endgame aja, itu udah bener-bener susah. Hunter Strike War Axe, udah ada Blade of Despair juga. Dia nggak bermain dengan 40% cooldown Hayabusanya. Pantesan damage-nya sakit banget ya. Dia nggak ngebuang sword, dia pakai Endless dan juga War Axe, tapi Traction Pulse keluar lagi. Deki kena spot tadi, dan udah jadi Blade Armor dari hilang Rina lumayan ya. Dan damage bounce damage yang lumayan, reflect damage yang lumayan. Tapi kayaknya udah sampai menit segini, hati-hati juga. Oke, Ku dengan Curse of Blood menuju ke arah belakang, tapi untungnya tidak ada yang tersangkut. Tapi Rui dengan Deki. Shadow Kill, Daiki pun harus hilang dengan sangat instan. Avatar Guardian Oh, gak dan kena. mendapatkan Ku, tapi lihat di belakang sana, Soul Kill dilakukan oleh seorang Rui. Masih ada Shadow untuk menuju ke arah belakang, dan Zayzi yang akan tenggelam di tangan Lunalin. Gelap Di cancel. versus everybody, dan di cancel. Ini bencana Terror Queen, the real Dark Horse, the MWI berhasil mendapatkan Brown Match dan